Sebelum mulai pelajaran, coba cek dulu kalau mejanya ya, apa ada sampah? Oke, bagus. Nah, kalau nggak ada, benar nggak ada? Oke. Nah, untuk selanjutnya, ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam. Nah, di sini ada yang sudah hadir, lengkap semua. Alhamdulillah, bagus ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau mereview ulang. Ada yang tahu pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Iya, betul sekali. Nah, sekarang buka buku paketnya. Kita akan membahas pertemuan kali ini dengan judul Iman kepada para Malaikat. Oke, buka bukunya halaman 80 ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau bertanya nih, apa sih malaikat itu? Ada yang tahu tidak? Oke, Samara, bagus ya. Ya, sebelum masuk pelajaran, Ibu akan bertanya ya tentang iman kepada malaikat. Apa sih itu malaikat? Ada yang tahu? Ya, Samara? Oke, betul. Nah, coba satu lagi. Sebutkan 5 malaikat beserta tugasnya. Ada yang hafal? Ya, Rere? Oke, bagus ya. Coba buka halaman 83. Oke, ya. Nah, di sini ada pengertian malaikat. Nah, malaikat itu kalau secara bahasa artinya kekuatan, ya. Kalau dalam, malaikat itu diciptakan dari cahaya, gitu. Nah, selanjutnya ada yang tahu iman kepada malaikat itu termasuk rukun apa? Ya, betul, rukun iman. Rukun iman yang ya betul, rukun iman yang kedua. Nah, coba sebutin rukun iman itu apa aja? Oh ya, ya. Ya, betul, bagus ya. Nah, di sini iman kepada malaikat maksudnya meyakini adanya malaikat. Nah, walaupun mereka itu tidak ada, tapi kita tuh harus meyakini bahwa malaikat itu ada, ya. Nah, dan malaikat juga itu salah satu ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah itu apa aja sih? Ada malaikat, jin, manusia, atau manusia atau makhluk hidup ya. Malaikat itu selalu menyembah Allah dan taat kepadanya, ya. Jadi tidak ada yang pernah berdosa, tidak seperti manusia ya. Terkadang kita melakukan dosa, gitu kan. Apalagi jin atau iblis ya yang selalu melakukan dosa, ya betul. Nah, selanjutnya, di halaman 84 ini coba, ini kan di sini ada nama dan tugas malaikat. Jadi sebenarnya itu malaikat itu banyak sekali, tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai manusia hanya tahu 10 nama malaikat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan nama dan tugas malaikat ini itu ada 10. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Yang pertama itu menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Dan nanti nabi dan rasulnya itu menyampaikan lagi kepada kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya ada malaikat Mikail, yaitu memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup, ya. Nah, untuk selanjutnya ada malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Jadi di hari kiamat itu ada malaikat yang disebut malaikat Israfil yang meniup sangkakala sebanyak 3 kali. Nah, untuk selanjutnya itu ada malaikat Izrail. Nah, itu atau disebut malaikat maut. Jadi malaikat Izrail itu disuruh sama Allah untuk mencabut makhluk hidup, entah itu manusia ataupun tumbuhan. Selanjutnya ada malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu memeriksa amal manusia dan di alam barzah. Jadi ketika kita di alam barzah, kita akan ditimbang amalan baik sama amalan buruk. Jadi besaran mana nih antara amalan berat sama amalan buruk?
Nah, kalau misalkan amalan baik kita berat, insya Allah kita akan masuk surga. Sedangkan kalau amal perbuatan kita jelek, yang buruknya ini lebih berat, ya siap-siap masuk neraka. Ya bagus. Selanjutnya itu ada malaikat raqib sama atid, yaitu mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Jadi siap ada malaikat raqib sama atid, nah yang selalu mencatat amal baik sama amal buruk gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan yang baik seperti buang sampah ke tempat sampah, itu kita dicatat sama malaikat raqib. Sedangkan kalau kita mencuri, kita nanti dicatat sama malaikat atid, begitu ya. Nah, selanjutnya ada malaikat malik yang bertugas sebagai penjaga pintu api neraka. Dan yang terakhir itu ada malaikat ridwan yang menjaga pintu surga. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menerangkan juga sifat malaikat ya. Nah, pertama itu sifat malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Nah, coba dibaca ya Putri, dibaca surat Al-Anbiya ayat 20. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ini suci dari sifat manusia seperti hawa nafsu, lapar, makan, dan minum. Nah, jadi berbeda sekali dengan manusia yang memiliki hawa nafsu, makan, tidur, dan sebagainya ya. Lalu selanjutnya itu ada selalu takut dan taat kepada Allah. Nah, malaikat-malaikat ini tuh selalu takut dan taat kepada Allah, tidak seperti kita yang terkadang tidak takut dan terkadang tidak taat kepada Allah. Nah, untuk selanjutnya ini tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkannya. Itu jadi, dan terkadang juga berbeda sekali ya sama manusia yang terkadang bermaksiat ya, dan terkadang juga tidak mengamalkan apa yang diperintah Allah. Oke. Dan selanjutnya ada sifat malunya gitu. Nah, manusia pun juga ada, tapi mungkin ya yang lebih malunya itu malaikat itu sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya ini tidak bisa terganggu dan dia tidak sedap. Nah, jadi kalau misalkan kita nih ke rumah Allah atau ke masjid, tapi kita habis makan bawang-bawangan, nah malaikat itu tidak suka gitu. Nah, selanjutnya tidak makan dan minum. Jadi itu tidak makan dan minum ya gitu. Selanjutnya ada mampu mengubah wujud. Jadi jika Allah memerintahkan pada malaikat tersebut untuk berubah menjadi manusia, malaikat tersebut mengiyakan, melaksanakan perintah Allah. Untuk selanjutnya memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan yang cahaya. Nah, sampai sini ada yang kurang dimengerti tentang nama dan tugas malaikat serta sifat-sifat malaikat? Tidak ada? Mungkin dicatat dulu ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencatat, untuk merangkum pengertian malaikat itu apa, dan nama-nama dan tugasnya serta sifat-sifatnya malaikat. Secara singkat aja ya. Ya anak-anak, di sini ibu akan menampilkan video tentang perilaku beriman kepada malaikat. Ya tolong disimak ya. Nanti ibu kasih pertanyaan dan kalian juga memberikan pendapat ya perihal perilaku beriman kepada malaikat ya. Assalamualaikum. Salam. Ya ada apa? Kami dari perkumpulan remaja ingin meminta partisipasinya buat korban gempa yang ada di Lombok. Oh iya, tunggu sebentar.
Ini deh, semoga bermanfaat. Makasih ya Mbak, semoga dari ibadah yang diterima dan dilancarkan rezekinya sama Allah, amin. Terima kasih sumbangannya Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mbak, yang bener dong kalau buang sampah. Gimana mau ngerubah Indonesia, buang sampah aja nih sembarangan. Ya udah sih Mbak, ya elah. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Ya Mbak, mohon maaf lamian ya Mian. Ambil, marahin sama Mbak Rempong. Bentar dulu. Di depan tuh ada sampah berserakan, pungutin yuk. Udah. Nah, dan gimana ya, belum bayar. Lo belum bayar uang kas di bulan Oktober, gimana sih? Ya udah dong, dibayar. Udah mau bagi rapot nih, gimana sih? Ya udah sih, nanti juga dibayar kok. 3. Lo dong Cak, kalau lagi sabar dong. Lo disabarin malah gak bayar-bayar. Kenapa? Ini sunah tidak bayar uang kas nggak dong. Udah Cak, kamu juga seharusnya tuh ya minta Nanda juga baik-baik, gak boleh kayak gitu. Dan Nanda juga ya seharusnya kamu kan tuh harusnya bayar uang kas. Tuh kan uang kas itu tanggung jawab kita satu kelas kan. Ini kan organisasi juga termasuknya. Kalau misalnya kamu nggak bayar, sama aja kamu itu nggak bertanggung jawab. Udah sekarang kalian omongin baik-baik masalah uang kas. Nanda juga nanti besok itu udah bayar ya Nan, nggak boleh nunggak-nunggak lagi. Ini kan udah mau bagian rapor juga. Nanti Nandanya mau kalau mamanya dipanggil gara-gara belum bayar uang kas, nanti malu kan. Udah sekarang minta maaf, udah nggak usah diributin lagi. Udah intinya besok Nanda harus bayar, udah minta maaf. Ya udah kan, maafin gue ya kalau misalnya gue nantinya gak santai. Udah. Aduh. Nah, sekarang ini karena semuanya hadir ya, ada 20. Jadi bikin kelompok 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu 4 orang ya. Ayo sekarang bikin kelompok. Udah ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 5. Nah, kalian kan sudah bikin kelompok ya. Nah, coba masing-masing dari kalian untuk memberikan pendapat terkait video yang ibu berikan tadi itu ya. Coba ditulis di kertas masing-masing. Ya sudah. Oke. Coba kelompok 4 sampaikan pendapatnya. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Udah. Give applause buat kelompok 4. Nah, selanjutnya dari kelompok 3. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk selanjutnya di kelompok 1. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dan terakhir buat kelompok 5. Oke, bagus semua ya pendapatnya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkannya. Jadi itu apa yang kita lakukan ya sama di dunia ini. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini pasti dicatat sama malaikat ya. Nah, dan kita juga tuh harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu, melakukan perbuatan ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya ada latihannya. Nah, coba kerjakan PG 1 sampai 10 ya, selama 10 menit mulai dari sekarang. Ya, untuk sampai sini ada yang
kurang paham atau ada yang mau bertanya perihal beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Tidak ada? Oke. Nanti latihannya itu Ibu parafin ya, dan nanti dikumpulin di meja Ibu. Oke? Oke, cukup. Ada yang mau bertanya kembali? Kalau tidak ada, Ibu akan mengakhiri pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dibaca-baca sedikit ya, biar pertemuan selanjutnya Ibu akan bertanya sedikit tentang bab tersebut. Oke? Nah ya. Nah, ntar untuk ketua kelas kolektifkan ya tugasnya itu nanti ke meja Ibu. Oke? Oke, sekian yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.